Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat semua. Saya Catur Darmayanto. Hari ini kita menjelajahi sebuah tema yang sangat menarik dan inspiratif serta penuh misteri, yaitu misteri difusi aroma surga. Topik ini akan membawa kita pada ranah ilmiah dan ranah spiritual yang mencoba memahami bagaimana hukum alam mengandung isyarat ilahi yang sangat halus dan dalam, dan bila mana direnungkan akan dapat menggugah kesadaran kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dunia ini penuh dengan keajaiban, bukan hanya dari apa yang dapat kita lihat dan kita sentuh, namun juga dari hal-hal tersembunyi tetapi bisa kita rasakan, seperti halnya aroma. Pernahkah Anda membayangkan aroma surga? Wewangian yang disebut-sebut dalam berbagai riwayat Islam sebagai sesuatu yang sempurna dan memikat yang tak tertandingi di dunia. Bahkan aroma ini bisa tercium dari jarak ratusan tahun perjalanan. Hal ini bukan sekedar imajinasi, tetapi sebuah misteri yang menarik untuk kita telaah bersama. Bagaimana aroma surga dapat dikaitkan dengan proses difusi, yaitu fenomena proses fisika sederhana namun luar biasa yang mampu menghubungkan antara keajaiban spiritual dan logika ilmu pengetahuan. Proses difusi ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang membuat aroma bisa menyebar dari satu tempat tertentu hingga ke alat penciuman kita? Kedua, lebih spesifik, bagaimana aroma surga dapat dirasakan oleh orang-orang pilihan di dunia? Apakah hal ini hanya metafora, atau justru hal ini merupakan isyarat ilahi yang hanya dapat dijelaskan lewat hukum fisika di kehidupan sehari-hari kita? Dalam dunia sains, difusi adalah proses perpindahan partikel dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Ilmu ini secara khusus dipelajari dalam proses perpindahan massa. Misalnya, saat seseorang membuka botol parfum di ruang sebelah, tidak butuh waktu lama bagi kita yang berada di ruang lain untuk merasakan aroma parfum tersebut, karena molekul parfum bergerak menyebar secara alami melalui udara. Difusi dikendalikan oleh hukum Fick yang menjelaskan bahwa kecepatan difusi G bergantung pada perbedaan konsentrasi atau dC per dx dan koefisien difusi D. Semakin tinggi perbedaannya, semakin cepat proses difusi terjadi atau semakin banyak massa yang dipindahkan. Fenomena difusi tidak hanya terjadi di laboratorium, melainkan juga dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pertama,
aroma masakan yang menyebar ke seluruh rumah. Saat kita memasak, molekul aroma makanan berpindah dari dapur ke ruang lainnya. Kedua, polusi udara yang berpindah antar wilayah dari area sumber polutan ke area lain melalui proses difusi. Ketiga, penyebaran penyakit. Mikroorganisme penyakit yang berpindah dari satu tubuh yang terinfeksi ke tubuh yang sehat. Keempat, penyebaran pestisida. Pestisida yang disemprotkan pada tanaman akan menyebar ke seluruh area sekitarnya melalui udara. Kelima, fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, molekul karbon dioksida atau CO2 berdifusi dari udara ke dalam daun. Keenam, respirasi tubuh. Molekul oksigen atau O2 dari udara berdifusi ke paru-paru dan aliran darah, sementara karbon dioksida berdifusi ke arah sebaliknya. Semua ini adalah bentuk nyata bagaimana molekul menyebar melalui difusi. Isyarat Al-Quran tentang wewangian surga. Dalam agama Islam, surga digambarkan sebagai tempat penuh dengan kenikmatan, termasuk aroma keharuman surga yang tiada tandingannya. Meskipun Al-Quran bukan kitab sains, namun di dalamnya banyak isyarat yang menakjubkan dan relevan dengan berbagai fenomena alam. Al-Quran memberikan deskripsi yang sangat menggugah tentang aroma surga, tidak hanya sebagai gambaran kenikmatan, akan tetapi juga sebagai tanda kedekatan spiritual seseorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Insan ayat 5 dan 6, Allah berfirman, "Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya." Surah Al-Insan ayat 5 dan ke-6. Kata kafur pada ayat ini merujuk pada nama suatu mata air di surga yang airnya putih, aromanya harum, dan rasanya sangat nikmat, sehingga mampu menyentuh dimensi rohani. Hal ini merupakan salah satu simbol kenikmatan surga yang meresap hingga ke dalam jiwa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i sebagai berikut. Rasa harum surga dapat dicium dari jarak perjalanan 500 tahun, dan tidak ada seorang pun memasukinya kecuali dengan rahmat Allah. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Nasa'i. Bayangkan aroma surga yang digambarkan pada hadis tersebut. Betapa kuat dan agungnya aroma surga yang dapat tercium dari jarak ratusan tahun perjalanan. Bukan sekedar wewangian biasa, melainkan simbol kedekatan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aroma ini mungkin tak terdeteksi oleh indera fisik, melainkan dirasakan oleh jiwa yang senantiasa terhubung dengan cahaya iman. Isyarat ini membimbing kita untuk menyadari bahwa penciuman
bukan hanya fungsi biologis, akan tetapi jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Meskipun secara fisik tidak ada sumber wewangian yang digunakan saat itu, namun seseorang mampu merasakan wewangian aroma surga di waktu-waktu tertentu di tempat-tempat yang dipenuhi cahaya ibadah. Sains telah mengungkapkan bahwa aroma wewangian terdiri dari molekul kecil, ringan, dan mudah menguap atau volatil. Selanjutnya, molekul ini memasuki hidung, lalu diterjemahkan oleh otak sebagai sensasi aroma. Namun, bagaimana kita bisa menjembatani antara pemahaman sains tentang difusi dan deskripsi spiritual tentang aroma surga yang dapat dirasakan oleh kolbu kita? Ada banyak kisah yang menceritakan orang-orang soleh, bahkan orang awam yang mencium aroma wangi saat berzikir, saat membaca Al-Quran, bahkan saat seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Aroma wangi yang tidak bersumber dari parfum, tidak berasal dari bunga, dan tidak semua orang bisa menciumnya, hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hatinya bersih. Dalam konteks ini, aroma surga tidak bisa diukur dengan instrumen sains. Ia bukan hanya sekumpulan molekul, melainkan simbol atau bahkan realitas dalam dimensi lain yang belum bisa kita jangkau. Tentu saja kita tidak bisa membandingkan keduanya secara langsung, karena dimensi dan hukum yang berlaku di surga berbeda dengan yang berlaku di dunia. Mungkin di surga ada mekanisme penyebaran aroma yang jauh lebih halus, lebih canggih, dan lebih sempurna, melampaui batas pemahaman manusia. Bisa jadi aroma surga adalah bentuk pancaran energi spiritual yang langsung menyentuh jiwa tanpa perlu medium molekul. Dan dengan adanya campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aroma surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh tanpa mengikuti hukum fisika yang ada di dunia. Inilah titik temu antara sains dan iman, di mana akal atau sains tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sains membuka tabir untuk kita semua semakin mendekat padanya. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat kita simpulkan beberapa pelajaran penting. Pertama, difusi adalah proses ilmiah yang menjelaskan penyebaran aroma melalui hukum alam. Kedua, dalam Islam, aroma surga adalah simbol kenikmatan rohani yang tak terjangkau indera biasa, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang disinari iman dan amal soleh. Ketiga, hukum fisika dan spiritual mungkin berbeda, tetapi keduanya menunjukkan keteraturan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui
pemahaman ilmu pengetahuan kita. Keempat, aroma bukan hanya sensasi penciuman, melainkan juga bisa menjadi pengalaman spiritual yang menghubungkan manusia dengan dunia tak kasat mata yang belum mampu kita jangkau dengan ilmu pengetahuan saat ini. Kelima, misteri aroma surga mengajarkan kita untuk tidak membatasi pemahaman hanya dengan logika atau sains, tetapi juga harus dengan hati yang beriman, karena setiap aroma yang kita cium bisa menjadi isyarat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai tanda cinta kasih-Nya pada diri kita. Sebagai penutup, mungkin kita belum dapat memahami bagaimana aroma surga menyebar sejauh perjalanan 500 tahun. Dan bila Allah SWT mampu menciptakan aroma dunia yang bisa mengisi ruang hanya dalam hitungan detik, maka tidak sulit baginya untuk menyebarkan aroma surga melintasi dimensi lain, sehingga menyentuh hati yang rindu pada rahmat Allah SWT. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka yang kelak diberi hidayah mencium aroma surga, baik di dunia sebagai anugerah iman maupun di akhirat sebagai bentuk rahmat Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Engkau yang maha lembut, anugerahkanlah kami wewangian surga-Mu sejak di dunia. Jadikan kami hamba yang peka terhadap tanda-tanda kebesaran-Mu, dan bimbing kami dengan cahaya-Mu menuju tempat kembali yang penuh kedamaian. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan support-Nya selama ini. Ingat, belajar bukan hanya menambah ilmu, tetapi membuka pintu keajaiban yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Teruslah belajar, teruslah mencari, karena memahami tanda-tandanya adalah jalan untuk memahami makna hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.